warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pola pengasuhan dan pendidikan anak ya Bu ya. Untuk pertemuan sekarang bisa baca Bu? Pelatihan pengolahan keuangan dan perencanaan usaha. Iya. Pelatihan pengolahan dan keuangan dan perencanaan usaha. Kira-kira kenapa kita perlu mengelola keuangan atau mengelola keuangan Bu? Kenapa kita perlu mengelola keuangan? Apa alasannya? Coba kemukakan Bu. Apa alasan kenapa kita perlu mengelola keuangan keluarga? Supaya kita bisa menabung. Ya, supaya kita Bisa menabung. Selain menabung Bu, ya itu supaya misalnya ada sisanya kita tabungkan. Nah, lain lagi, bagus Bu Lasti. Selain untuk menabung, supaya apa Bu? Supaya bisa untuk membuat perencanaan usaha. Iya, supaya bisa kita merencanakan usaha. Bagus Bu, terima kasih. Apalagi Bu Pit? Supaya apa? Supaya bisa menabung, supaya bisa kita bisa melanjutkan pendidikan anak. Iya, supaya bisa melanjutkan pendidikan anak. Kalau tidak pandai-pandai kita mengelola keuangan, berarti habis semua, tidak ada sisanya untuk pendidikan anak. Ya Bu, ya. Apalagi Bu? Persiapan untuk biaya kesehatan. Persiapan untuk biaya kesehatan, karena kita nggak tahu ya Bu ya, kapan kita sakit, bagaimana kita mencari. Ini kalau tidak ada uang, ada payah kita mencarinya kemana ya Bu ya. Bagus, terima kasih Bu, luar biasa jawabannya. Apalagi Bu? Apalagi Bu? Tadi Bu Lasti bilang pengelolaan keuangan supaya kita bisa menabung. Beranjak dari yang disebutkan Bu Lasti tadi, menabung coba perhatikan ya Bu ya. Di mana tempat-tempat kita bisa menabung? Coba bagaimana Bu? Di mana tempat-tempat bisa kita menabung? Di bank. Kemudian Di rumah. di rumah dengan apa Bu? Ya bagus. Pagi Bu. Arisan, ya bagus. Dengan arisan, apa lagi Bu? Koperasi sekolah. Koperasi sekolah, ya. Bagus sekali, apa lagi? Ya Bu ya. Dari jawaban Ibu semua juga ada di sini di rumah berupa celengan, kemudian tabungan anak sekolah. Ini ada apanya nih Bu? Tempat menabung juga lokasinya, mana yang bagus nanti, kemudian arisan, kemudian kelompok simpan pinjam, koperasi dan pasar, bank pasar. Kira-kira Bu, dari kelima tempat ini bagusnya yang kita gunakan untuk menabung yang mana? Di Di rumah atau celengan. Di bank bagus Bu. Coba di bank itu kita ada biaya administrasinya loh. Kemudian ada setoran harus rutin. Kemudian apa lagi ya Bu ya? Mendapatkan bunga. Amannya memang ada, risiko tidak dicuri. Apa lagi Bu? Dari sini coba yang checklist biru mana yang bagus? Coba kita perhatikan lokasinya, setorannya bisa didiamkan sewaktu-waktu, ada biaya administrasi, mendapatkan bunga, atau ada resiko yang dicuri. Dari kelima ini yang bagus yang mana Bu? Koperasi. Karena koperasi lokasi mudah terjangkau, setorannya rutin, bisa diambil sewaktu-waktu, kemudian biaya administrasinya tidak seberapa mungkin ya Bu ya. Kemudian mendapatkan bunga dan saham. Nah, itu tempat kira-kira kita di mana menabung. Kira-kira di mana bagusnya kita menabung Bu? Di koperasi. Itu yang lebih apa? Kemudian selain tempat menabung, kemudian sebelum menabung kita harus memikirkan hal-hal yang harus kita perhatikan. Coba Bu, jelas enggak?
Sebelum menabung, perlu kita perhatikan untuk apa kita menabung. Coba baca Bu, jelas Bu. Untuk apakah kita meminjam? Ya, Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. ya. Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Ya, berarti menabung itu menghindari kita berhutang kemana-mana ya Bu ya. Apalagi Bu? Berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Ya, itulah berdasarkan Jumlah jumlah pendapatan kita. pendapatan kita. Kemudian ini tadi tempat meminjam juga sudah diapakan. Kemudian tips untuk menabung dengan sukses. Bisa terjelas Bu? Tips untuk menabung dengan sukses. Menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Iya. Menabung tidak harus dalam jumlah banyak asalkan disiplin. Iya. Buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Iya. Menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Ya, kira-kira itu tips dari menabung biar kita sukses ya Bu ya. Jadi dari sesi pengelolaan keuangan kita lebih fokus kepada bagaimana cara menabung ya Bu ya. Ada kira-kira yang ditanyakan? Ada kira-kira yang ditanyakan? Ada kira-kira yang ditanyakan? Jadi kita perlu menabung untuk menghindari supaya kita jangan berhutang. Nah, karena kalaupun kita terpaksa berhutang, kalau ada tabungan bisa kita gunakan. Ya, bisa kita gunakan tabungan. Berarti mungkin sedikit saya ulas ya, sedikit lagi. Mungkin saya ulang lagi menyimpulkannya. Tempat ya. Tadi di situ ada diterangkan yang nomor 1. Ya, mana Bu? Apa perbedaan yang pertama? Ya, apa perbedaan? Keinginan atau kebutuhan. Yang Ya. dimaksud di situ apa Bu? Oh iya ya, bagus ya. Harusnya saya tadi menanyakan. Ya, apa perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan? Kira-kira ibu-ibu yang lain tahu nggak apa perbedaan kebutuhan dengan keinginan? Ini yang kita butuhkan, ini yang kita inginkan. Tahu nggak Ibu bedanya? Tahu Bu? Menurut saya kebutuhan itu mungkin pangan. Keinginan itu misalnya membeli emas, itulah perbedaannya. Bagus ya. Nah, sedikit saya ulas ya Bu ya. Bagus. Apa beda kebutuhan dengan keinginan? Kalau kebutuhan itu Bu sesuatu yang harus kita penuhi. Contohnya beras, bayar listrik, itu yang harus kita penuhi. Keinginan itu adalah sesuatu yang bisa kita tunda kapanpun itu. Misalnya membeli Emas. emas, membeli kalau bapak-bapak yang biasanya, bapak-bapak biasanya merokok, itu kan keinginan, bisa ditunda. Kalau seandainya ada kebutuhan anak sekolah, kita dulukan kebutuhan anak sekolah, tunggu dulu apa? Dari kebutuhan kita. Oke? Terima kasih pertanyaannya Bu Lasti. Mungkin sudah gambaran dari ibu-ibu semua. Sedikit saya simpulkan di sini dari pembelajaran kita hari ini. Tips untuk menabung dengan sukses. Menabung itu penting berjaga-jaga untuk tujuan tertentu. Menabung tidak harus jumlah yang banyak, tetapi asalkan disiplin. Artinya sedikit demi sedikit, nanti dia lama-lama jadi bukit ya Bu ya. Buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Kemudian menabung harus disisihkan dari awal. Maksudnya dari awal kita sudah menyisihkan, bukan tunggu-tunggu ada sisa pengeluaran. Kalau udah ada sisa pengeluaran baru kita tabungkan. Bukan seperti itu ya Bu ya. Dari awal sudah kita rencanakan.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Terakhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.